Setiap yang sesat tempatnya di neraka. Maka hati-hati jangan menganggap remeh. Gawe karangan-karangan dhewe, diamalkan dhewe, dikira-kira dhewe, ganjarane semene. Nah, kalau perbuatan itu beda, jangan mengharap pahala, dapatnya dosa, masuk neraka. Coba diulang kembali 123 An-Nisa itu. Ora entuk kene gawe cara dhewe, ibadah dhewe terus diitung dhewe ganjarane semene. Nah, ndak bisa. Ganti ganjarannya oke sakmene, sebagian untuk saya, sebagian saya kirimkan simbah. Nah, ndak ada aturan begitu itu. Anil Irbad ibni Sariyah taqala sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi summa aqbala alaina fa wa'adana mau'izatan wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa ausina qala usikum bitaqwallah was-sam'i wat ta'ati wa in umira alaikum abdun habasyun fa innahu man ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin adzu 'alaiha bin nawajizi wa iyyakum wa muhdatsanil umuri fa inna kulla bid'atin dhalalatun. Rawahul Hakim. Dari Al-Irbad bin Sariyah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat subuh bersama kami. Kemudian beliau menghadap kepada kami, lalu beliau menasihati kami dengan nasihat yang menggetarkan hati dan meneteskan air mata. Maka kami berkata, ya Rasulullah, ini seolah-olah nasihat perpisahan. Maka berpesanlah kepada kami. Beliau bersabda, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat, sekalipun yang terangkat menjadi pemimpin kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Sesungguhnya barang siapa yang masih hidup di antara kalian, maka akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Gigitlah dengan gigi geraham. Jauhilah perkara-perkara ibadah yang baru, karena setiap fitnah itu sesat. Paham gak itu? Jadi kita supaya hati-hati di dalam berbuat itu sampai apa pesan Rasulullah itu alaikum bisunati wa sunnatil khulafa rasyidin al mahdiyyin. Pegang teguh sunnahku dan sunnah sahabat-sahabatku yang mendapat petunjuk. Terus diterangkan oleh beliau, gigitlah sunnah Nabi tadi, digambarkan pegang teguh, gigit dengan gigi geraham, penceng, jangan dilepas. Ditambah lagi diterangkan itu, semua perbuatan yang tidak nurut apa yang ditonton oleh Nabi, masalah ibadah ini ya, itu termasuk suatu perbuatan bid'ah. Bid'ah. Diterangkan di itu adalah suatu perbuatan yang bid'ah. Maka itu supaya kita jauh dari perbuatan bid'ah, pegang teguh sunnah Nabi, sunnah khulafa'ur rasyidin. Nah, segala yang bid'ah itu artinya suatu bentuk ibadah yang baru, yang pada zaman Nabi, pada zaman sahabat Nabi tidak pernah dilakukan. Terus sekarang melakukan, ada orang melakukan itu yang tidak dilakukan oleh Nabi. Lah ibadah yang tidak dilakukan oleh Nabi, oleh sahabat Nabi, itu disebut bid'ah. Lah bid'ah itu ganjarannya piro? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Perbuatan bid'ah jangan mengharap pahala. Tapi pahala itu apa itu? Bid'ah itu suatu perbuatan yang membawa pada kesesatan. Setiap yang sesat tempatnya di neraka. Maka hati-hati jangan menganggap remeh. Gawe karangan-karangan dhewe, diamalkan dhewe, dikira-kira dhewe, ganjarane semene. Nah, kalau perbuatan itu beda, jangan mengharap pahala, dapatnya dosa, masuk neraka. Coba diulang kembali 123 An-Nisa itu. Ora entuk kene gawe cara dhewe, ibadah dhewe terus diitung dhewe ganjarane semene.
Nah, tidak bisa. Gandeng ganjarannya oke sakmene, sebagian untuk saya, sebagian saya kirimkan simbah. Nah, tidak ada aturan begitu itu. Ayo coba dibaca. Surat An-Nisa nomor surat 4 ayat 123. Laisa bi amaniyikum wala amaniyyi ahlil kitab. May ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah. Ya enggak? Jadi perbuatan jabatan pahala itu bukan menurut angan-anganmu yang kosong dan bukan menurut angan-angan ahli kitab. Artinya kita membuat cara sendiri ibadah loh ini ya, yang tidak dicontohkan Nabi, tidak pernah dilakukan oleh sahabat Nabi. Kita membuat cara sendiri terus mengatakan kalau kamu membaca ini sekian puluh ribu kali ganjarannya sekian. Kalau kamu berbuat begini ganjarannya sekian. Entuk mengendi kok iso ngarani ganjaran barang itu. Dari mana? Kalau tidak diterangkan dalam Al-Quran, tidak diterangkan dalam Al-Hadis, kita berbuat begitu ngira-ira dewe berarti kan itu mengira-ira. Maka Allah mengatakan jangan pahala dari Allah itu jangan menurut angan-anganmu sendiri atau untuk angan-angan ahli kitab. Jadi semua perbuatan yang mendatangkan pahala, semua perbuatan yang mendatangkan dosa itu sudah dijelaskan oleh Allah lewat nabinya. Maka termasuk ibadah yang dicontohkan Nabi tadi, jangan ngarep-arep ganjarannya sepiro. Tapi jelas kullu bid'atin dhalalah. Nabi kita mengatakan semua ibadah yang baru yang tidak diajarkan Nabi itu bid'ah. Wa kullu dhalalatin finnar. Ya, semua yang bid'ah itu sesat dan semua yang sesat itu adalah masuk neraka. Maka hati-hati. Ya, pegang teguh Quran dan Sunnah. Apalagi masalah ibadah harus lihat contoh. Maka ada kaidah al-aslu fil ibadati al-ittiba. Ya. Asalnya ibadah itu hanya mengikut itba. Tidak boleh kita membuat sendiri. Hanya mengikut siapa? Mengikut Nabi. Maka kalau Nabi tidak mengerjakan satu perbuatan ibadah seperti itu, jangan kita melakukannya. Itu kalau kita melakukan ibadah yang tidak Nabi itu namanya bid'ah, membawa ke neraka. Nah, maka mudah-mudahan hati-hati, jangan meremehkan perbuatan-perbuatan jadi contohkan dari Rasulullah. Terus apa lagi? Pertanyaan mungkin ada dari brosurnya. Masih menyambung halaman 8. Ya. Ini mohon diberikan contoh sunnahnya, sunnah para khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Sunnah yang dilakukan dari Rasulullah oleh apa? Khalifah salah satu di antaranya. Ya. Umar bin Khattab pernah mengatur orang banyak sholat sendiri-sendiri. Sholat tarawih itulah. Orang banyak tapi sendiri-sendiri. Nang masjid wonge akeh ning salate dhewe-dhewe, ora nganggo imam. Lagi Umar datang. Terus beliau mengatur, loh. Ini lebih baik salah satu maju jadi imam, yang lain makmum. Nah kalau ini dikatakan bid'ah, ini bid'ah yang hasanah. Di bid'ah hasanah ini mungkuwi ya dong, gawe lihat terus gawe bid'ah hasanah dewi. Nah itulah. Mengapa diatur begitu? Sedang Umar ketika mengatur itu sendiri, setelah teratur, satu jadi imam yang lain makmum, Umar tidak ikut sholat, pergi beliau. Mengapa diatur begitu? Lah kena ngopo? Kowe wong akeh kok dadak dhewe wong Nabi sholat jamaah tarwih itu ya boleh kok. Nabi pernah melakukannya. Lah kamu orang banyak kok sendiri-sendiri, maka diatur. Mengaturnya itu kalau itu dikatakan bid'ah hasanah. Nabi tidak pernah mengatur begitu. Tapi mengapa Umar mengatur? Maka inilah itu dapat izin oleh Rasulullah mengikuti jejak para sahabat. Boleh itu dilakukan. Jadi apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi itu boleh dilakukan oleh umatnya, oleh umat Islam. Seperti juga
Bilal. Nabi tidak mengetahui kelebihannya Bilal itu apa. Ternyata Bilal kok dikabarkan oleh Allah kepada Nabi bahwa Bilal itu menjadi penghuni surga. Nabi memperhatikan kelebihannya apa Bilal ini kok masuk surga. Bilal itu bekas budak padahal. Nah ternyata setelah ditanya, ya tidak ada apa-apa ya Rasulullah, saya cuma ya setiap habis wudhu saya melakukan sholat 2 rakaat sebelum melakukan apa-apa. Nah disebut terkenal dengan sholat tohur. Nah, sholat tohur itu tidak dilakukan Nabi, tapi dilakukan oleh sahabat Nabi. Maka kalau saudara mau melakukan sholat tohur, walaupun Nabi tidak melakukan, boleh. Karena itu dilakukan oleh sahabat Nabi. Ya, mudah-mudahan bisa memahami. Saya cukupkan sekian, waktunya sudah habis. Mari diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pemirsa semuanya pembahasan kita untuk pertemuan kali ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.